Halo guys, kembali lagi bersama saya hanya di channel Sulaiman LS. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton. Film ini berjudul Hidden Strike tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang kisah dari para pasukan khusus elit yang mendapatkan sebuah misi untuk mengevakuasi para pekerja yang telah terjebak di dalam pabrik kilang minyak. Karena telah diserang oleh para tentara bayaran yang mengincar kilang minyak yang jumlahnya sangatlah fantastis. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS agar Mimin tetap semangat dalam menghibur kalian semua. Awal adegan film kita akan diperlihatkan para pasukan khusus elit swasta dari negara Tiongkok yang telah mendapatkan misi untuk menyelamatkan para warga di perusahaan kilang minyak milik perusahaan Yotim Oil yang berada di Baghdad, negara Irak. Alasan pasukan khusus itu dikirim karena pada beberapa hari yang lalu perusahaan kilang minyak tersebut telah mendapatkan serangan mendadak dari sekelompok tentara bayaran. Singkatnya, sesampainya di kilang minyak, pemimpin dari pasukan khusus yang bernama Lu Feng telah disambut oleh kepala Yotim Oil bernama Profesor Cheng. Lalu Profesor Cheng langsung membawa tim Lu Feng untuk bertemu dengan para warga yang sedang dievakuasi sementara. Sedangkan di lokasi lain, terlihat seorang tentara bayaran yang bernama Chris telah dihampiri oleh adiknya yang bernama Henry yang memberikan uang kepada Chris hasil dari kerjasama karena telah menjual senjata kepada tentara Irak. Henry kemudian langsung menawarkan pekerjaan kepada Chris jika mereka telah diberikan misi untuk menangkap beberapa orang yang berada di kilang minyak karena telah menjual senjata ilegal. Chris saat itu belum bisa untuk menjawab tawarannya karena ia lebih suka menjaga para anak yatim di panti asuhannya. Namun saat itu Chris telah berubah pikiran saat Chris berada di desanya. Alasannya karena saat itu pompa sumurnya telah rusak setelah diperiksa oleh Owen. Dalam hal ini Owen mengatakan jika pompa sumur ini sudah waktunya untuk diganti. Akan tetapi harganya sangatlah mahal. Maka dari itu ia pun terpaksa mengambil misi ini agar para warga desa tak kesulitan untuk mengambil air. How much? This place is gonna die without water. Sorry, I'm doing all I can. It's just that Di sisi lain, yang memperlihatkan Lu Feng yang sedang membawa para warga yang akan dievakuasi menggunakan 11 bus. Sebelum keberangkatannya, ternyata Lu Feng telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Mai yang bekerja di kilang minyak sebagai peneliti. Diketahui hubungan Lu Feng dan juga Mai tidaklah baik karena Mai sangat kecewa kepada ayahnya yang mementingkan tugas negara ketimbang dirinya dan juga ibunya. Namun Lu Feng pun tak bisa berbuat apapun untuk menenangkan perasaan anaknya yang sudah terlanjur kecewa kepadanya. Di dalam perjalanannya, Lu Feng telah melewati jalur bekas peperangan antar warga sipil. Jalur itu sering disebut juga dengan sebagai jalur maut karena penuh dengan jebakan. Apalagi saat itu mereka harus menghadapi badai pasir yang tiba-tiba saja datang. Padahal data dari pihak BMKG untuk hari ini tidak akan terjadi badai pasir. Hal itu tentu saja membuat Lu Feng dan anak buahnya merasa sangat janggal. Kemudian mereka pun tetap menerobos badai pasir itu dengan mempertimbangkan segala resiko yang akan datang. Saat mereka telah memasuki badai pasir itu, alat komunikasi mereka tiba-tiba saja tidak berfungsi dengan baik. Hingga pada saat itu datanglah rombongan bermobil dari para pasukan tentara bayaran yang di sana juga ada Chris dan juga Henry yang akan menyabotase bus nomor 11 dan juga 8. Saat itu anggota dari para pasukan tentara bayaran telah berhasil masuk ke dalam bus untuk mengambil alih bus tersebut.
Dalam pengambilan alih bus, di sana sempat terjadi aksi baku hantam. Namun para pasukan tentara bayaran berhasil melumpuhkan para penjaga di sana, yang akhirnya para pasukan tentara bayaran telah berhasil membajak bus. Sedangkan saat itu Lu Feng tak menyadari jika kedua busnya sudah diambil alih oleh para pasukan tentara bayaran, karena mengingat pada saat mereka memasuki badai pasir, semua alat komunikasinya tak berfungsi sama sekali. Disinilah Lu Feng baru menyadari jika kedua rombongan busnya telah menghilang saat setelah mereka keluar dari badai pasir. We lost 2 buses. We need both helicopters here. Copy. 李岩呢？ 11号车也不见了。 你怎么搞的？ Lu Feng kemudian langsung mencari kedua bus dengan menggunakan helikopternya dengan ditemani Mai yang ingin ikut juga. Saat mereka sudah berada di udara, Lu Feng telah mengetahui jika badai sebelumnya ternyata tidaklah asli, karena badai tersebut kenyataannya badai buatan dengan menggunakan mesin jet. Chris dan juga Henry kemudian langsung segera membawa para sandera. Namun saat itu datanglah pesawat helikopter anak buah dari Lu Feng, sebut saja bernama Sen. Saat itu Sen telah berhasil menembaki dan meledakkan satu kendaraan dari tentara bayaran. Just get your up. You take point. Chris kemudian yang mengetahui beberapa anggotanya telah gugur. Kemudian Chris membalas serangan Sen dengan menembaki membabi buta. Sehingga karena serangan dari Chris, Sen pun tak bisa mengendalikan helikopternya karena telah kehilangan keseimbangan, yang akhirnya Sen pun terjatuh. Sementara itu saat Lu Feng sedang berada di dalam perjalanannya, tiba-tiba saja ia menemukan bus nomor 11 yang sudah terbengkalai. Saat itu Lu Feng masuk, ia menemukan beberapa orang yang masih berada di sana. Namun ia tak menemukan keempat penumpang yang telah menghilang. Lu Feng kemudian langsung menyusuri tempat-tempat yang dilalui oleh para pasukan tentara bayaran. Sementara itu Chris dan juga Henry sudah sampai ke markasnya. Saat itu Chris dibuat terkejut, pasalnya yang sudah menyewa jasanya adalah temannya sendiri, yaitu Owen. Owen kemudian langsung menjelaskan kepada Chris mengenai misi ini, mengapa ia menangkap keempat sandera yang para pegawai kilang minyak. Alasannya karena Owen ingin menyabotase kilang minyak tersebut untuk dijual kepada pembeli gelap. Salah satu orang yang ditahan oleh Owen ternyata adalah Profesor Cheng. Karena Owen tahu jika Profesor Cheng adalah kunci bagi penyaluran kilang minyak ke kapal pembeli gelap. Karena yang tahu hanyalah kode aksesnya hanyalah Profesor Cheng saja. Kemudian setelah mengetahui misi ini bukanlah misi seperti biasanya yang mereka kerjakan, Chris pun langsung pergi untuk membatalkan misinya. Henry pun sempat diajak oleh Chris, namun Chris menolak karena bayarannya belum diberikan oleh Owen. Singkatnya, setelah Chris sudah pergi, Owen malah menembak Henry hingga tewas dan menghabisi beberapa anak buahnya. Yang tersisa hanyalah Knock dan juga Morgan, karena mereka berdua ini sebelumnya adalah anak buah Owen dulu. Jadi lebih baik mereka memilih Owen ketimbang nyawa mereka dihabisi. Saat dalam perjalanan pulang, Chris telah diikuti oleh Lu Feng. I can make it, but that's it. Setelah sampai di pedesaan, Lu Feng langsung menanyakan kepada Chris mengenai orang-orangnya yang sudah menghilang saat dalam perjalanan. Akan tetapi Chris tak mengatakan apapun. Ia lebih memilih pergi untuk mengambil uangnya di markas. Wait. I came for my people. Sesampainya di markasnya, Chris dibuat terkejut karena ia melihat Henry adiknya yang telah meninggoy yang sudah berada di dalam markas. Lu Feng yang sedari tadi mengikuti Chris, ia pun langsung diserang oleh Chris, sehingga di dalam markas tersebut terjadilah aksi baku hantam karena Chris mengira jika yang sudah menghabisi adiknya adalah Lu Feng. Padahal di sini Lu Feng sudah menjelaskan jika ia tak membunuh siapapun. Pertarungan mereka berhenti setelah mereka kedatangan tentara sipil yang menagih hutang kepada Henry karena telah membeli senjatanya. Sehingga berhubung Henry telah koit, tentara sipil itu langsung menembaki mereka berdua dengan brutalnya. Sehingga Chris dan juga Lu Feng harus kerjasama untuk melawan mereka.
Setelah insiden penyerangan itu, Chris dan juga Lu Feng telah sepakat jika mereka akan menemukan siapa dalang yang sudah menghabisi Henry. Sedangkan Chris akan membantu Lu Feng untuk menemukan warga sipil yang sudah dibawa oleh Owen. Sementara itu malamnya yang memperlihatkan Owen dan para pasukannya yang telah membawa Profesor Cheng untuk segera memberikan kode aksesnya untuk menyalurkan kilang minyak ke dermaga. Awalnya Cheng menolak untuk memberikan kode aksesnya, namun saat Owen menghabisi beberapa orang, kini mental Profesor Cheng langsung kena drop. Apalagi Sandra terakhirnya adalah anaknya sendiri. Yang hal itu tentu saja membuat Profesor Cheng terpaksa harus memberikan tahu jika kode aksesnya telah dibawa oleh Mai. Our fault. Is it her bag? Sementara itu yang memperlihatkan Chris dan juga Lu Feng dan Mai yang sudah berada di rumah panti asuhan yang telah dikelola oleh Chris. Saat mereka sedang ngobrol bersama, tiba-tiba desa mereka telah disusupi oleh anak buah Owen. Lu Feng dan juga Chris kemudian langsung menghabisi satu persatu anak buah Owen tanpa diketahui oleh musuh lain. Namun akhirnya dalam pertarungan itu, akhirnya mereka pun dikepung oleh anak buah Owen karena mereka kalah jumlah. Meskipun para warga sudah bersiap untuk bertempur, namun Chris melarang para warganya untuk ikut campur. Karena kemudian langsung meminta tas yang dibawa oleh Mai. Chris langsung memberikan tas tersebut agar para warganya tak terluka. Keesokan harinya, Mai mengatakan kepada Chris jika tas yang sudah ia berikan kepada anak buah Owen berisikan sebuah flash disk untuk membuka akses kilang minyak ke dermaga. Mengetahui hal itu, Chris dan juga Lu Feng memutuskan untuk pergi dengan truk berkekuatan mesin jet. Sedangkan Mai ikut secara diam-diam dari belakang karena Lu Feng melarang anaknya untuk tidak terlibat dengan urusan yang sangat berbahaya ini. Sedangkan di sisi lain, yang memperlihatkan kapal laut yang akan membeli kilang minyak ilegal yang akan dijual oleh Owen. Mereka harus membutuhkan waktu 24 jam untuk mengisi kapal laut dengan minyak yang mereka curi. Sementara itu Chris dan juga Lu Feng telah menerobos pertahanan dari anak buah Owen. Mereka berdua kemudian langsung menumbangkan satu persatu dengan kerjasama yang baik. Setelah pertarungan itu, Chris dan juga Lu Feng lanjut masuk ke dalam ruangan kontrol dan bertarung dengan Knock yang telah mendapatkan sebuah perintah dari Owen untuk menjaga ruangan ini. Disinilah Lu Feng dan juga Chris sedikit kewalahan karena ternyata Knock jago dalam bertarung. Really? Saat itu Chris langsung meninggalkan Lu Feng yang sedang bertarung dengan Knock karena Chris harus mengejar Owen yang sudah berhasil melarikan diri. Untungnya saat itu datanglah Mai yang langsung mengejar bersama dengan Chris, sedangkan Lu Feng masih aja bertarung dengan Knock. Namun untungnya saat itu Lu Feng berhasil mengalahkan Knock. 你的外号不是死人，你现在好像 Di sisi lain yang memperlihatkan Chris dan juga Mai telah mengalami kecelakaan dalam pengejaran mobil Owen. Namun untungnya saat itu datanglah Lu Feng dengan menggunakan kendaraan truk bertenaga jet yang kemudian langsung mengejar mobil Owen. Dalam aksi pengejarannya, Lu Feng berhasil menabrakkan truk yang mereka bawa ke kilang minyak hingga membuatnya meledak dan membuat Owen terluka. Sedangkan Morgan pun tewas saat dalam insiden tersebut. Owen lalu langsung pergi lagi dan langsung disusul oleh Lu Feng hingga membuat mobil mereka menuju ke dalam jurang. Untungnya saat mereka berdua masuk ke dalam jurang, Lu Feng dan anaknya telah berhasil selamat. Sedangkan untuk Owen sendiri berada di atas tebing langsung terjatuh hingga tewas karena posisi mobilnya berada di pinggir jurang. Saat itulah
Lu Feng dan Mai langsung mencari keberadaan Chris yang mereka kira sudah tewas bersama dengan Owen. Ternyata tiba-tiba saja Chris telah muncul dari bawah, yang hal itu tentu saja membuat Lu Feng sangat senang sekali. Akhirnya misi Lu Feng dan para pasukannya telah berhasil menjalankan misinya. Di akhir film, Chris sudah berhasil memperbaiki pompa air, sehingga para warga langsung dibuat sangat gembira. Chris kemudian akan membantu Lu Feng di setiap menjalankan misinya. Dan film dari Hidden Strike tahun 2023 pun telah tamat hanya sampai di sini saja. Dan terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir di channel Mimin. Terus dukung ya channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye bye.